wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Apakah kalian masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, benar. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas. Kita ketahui bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Salah satu contohnya alat pernapasan manusia adalah, ayo, ada yang tahu? Nah, benar. Jadi alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Bagaimana sih sistem pernapasan manusia? Nah, jadi di sini Ibu sudah membuat alat peraga sederhana tentang sistem pernapasan manusia. Sebenarnya Ibu ingin mempraktekkan alat peraga sistem pernapasan manusia ini bersama-sama di kelas secara tatap muka. Tapi karena sekarang masih pandemi dan kita pun masih belum diperbolehkan untuk tatap muka, maka untuk saat ini Ibu hanya bisa menjelaskan dan mempraktekannya melalui video. Nah, sebelum itu Ibu tanya nih, pernahkah kalian memikirkan bagaimana oksigen masuk ke dalam tubuh manusia? Atau bagaimana sih cara manusia bernafas? Nah, di sini akan Ibu jelaskan lebih lanjut dengan menggunakan alat peraga sistem pernapasan manusia. Tunggu apa lagi? Mari kita mulai. Nah, ini adalah alat peraga sistem pernapasan manusia. Jadi, pada sistem pernapasan manusia itu terdiri dari beberapa organ, yaitu hidung, faring, laring, trakea, paru-paru. Nah, paru-paru ini terdiri dari bronkus, kemudian ada bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Nah, pertama-tama udara dari luar masuk melalui rongga hidung. Jadi, udara masuk melalui rongga hidung. Nah, kemudian di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus. Di bagian sini terdapat rambut-rambut halus. Nah, rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Nah, kemudian udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan atau disebut dengan faring. Nah, disinilah organ ini terjadi penyilangan antara udara dan makanan. Organ ini memiliki panjang sekitar 12,5 cm. Nah, setelah melalui faring, udara kemudian masuk melewati laring. Nah, kemudian melalui trakea dan masuk ke bronkus atau cabang batang tenggorokan. Nah, jadi dua cabang ini kita ibaratkan sebagai bronkus. Nah, di dalam bronkus ini memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Nah, kita ibaratkan seperti ini. Jadi, tadi di dalam cabang ini ada lagi cabang yang lainnya, nah itu yang dinamakan bronkiolus. Nah, bronkus dan bronkiolus ini berfungsi untuk menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Nah, ketika udara masuk ke dalam paru-paru, nah di dalam paru-paru selain bronkus dan bronkiolus juga terdapat namanya alveolus. Nah, alveolus ini kita ibaratkan dua balon ini. Nah, alveolus ini adalah tempat bertukarnya udara antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada diafragma. Nah, diafragma ini adalah otot utama yang digunakan saat bernafas. Nah, setelah pertukaran itu selesai, maka udara yang berisi oksigen akan dibawa oleh pembuluh kapiler menuju jantung dan kemudian disebarkan ke dalam tubuh. Kemudian, udara yang berisi karbon dioksida akan dibawa ke atas melalui trakea, laring, faring, lalu keluar melalui hidung. Jadi, udara yang keluar dari hidung saat kita bernafas adalah karbon dioksida. Nah, di sini Ibu akan tunjukkan bagaimana gambaran manusia ketika bernafas. Nah, ini ada botol. Nah, di dalam botol ini terdapat udara. Nah, ketika Ibu tekan botol ini,
maka udara akan masuk dan yang terjadi adalah balon akan mengembang seperti ini. Nah, jadi saat udara masuk ke dalam tubuh kita, maka balon ini tadi kita ibaratkan sebagai alveolus, maka alveolus akan mengembang seperti ini. Ulang lagi. Nah, ketika udara masuk, maka alveolus akan mengembang seperti ini. Nah, ini disebut dengan inspirasi atau masuknya udara ke dalam paru-paru. Nah, ketika ibu kembalikan lagi bentuk botolnya seperti ini, tadi ibu tekan, kemudian ibu kembalikan lagi bentuk botolnya, atau sama artinya kita mengeluarkan udara, maka alveolus ini akan mengempis. Ini disebut dengan ekspirasi, yaitu keluarnya udara dari dalam paru-paru. Jadi ini adalah inspirasi, bumpaskan, itu adalah ekspirasi. Ini adalah inspirasi dan ekspirasi. Nah, secara sederhana, begitulah gambaran manusia ketika bernafas. Tapi sebenarnya sistem pernapasan manusia itu cukup rumit. Di saat kita bernafas, ada banyak organ yang bekerja sama di dalam tubuh kita. Jika satu saja organ yang tidak bekerja secara baik, maka secara keseluruhan fungsi sistem pernafasan akan terganggu. Nah, oleh karena itu kita harus selalu menjaga kesehatan agar sistem pernafasan kita selalu baik. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai sistem pernafasan manusia menggunakan alat peraga sederhana. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.